Shalom young people, bersama Our First Generation GBI REM. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu yang terbaik Tuhan, bahwa waktu yang terbaik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak. Terima kasih Bapa. Mungkin pada saat ini kau merasa lelah. Mungkin kau berpikir bahwa waktu Tuhan itu gak baik dalam kehidupan kamu. Tapi kamu harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak ada pribadi Tuhan selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan pribadi-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan.
Mungkin dunia bisa mempermalukan kehidupan kami Bapa. Mungkin dunia dapat mengecewakan pikiran kami, perasaan kami. Namun kami mau bilang Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah kecewakan kehidupan kami Bapa. Satu-satunya pribadi hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami, dalam aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Oh yeah. Kau hiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, Kau hiasi hidup kami. Kita dari awal, katakan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan, sebagai kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa satu dua orang berkumpul nama Tuhan, Tuhan hadir.
Tuhan, terima kasih buat atas kehidupan Tuhan berikan dan kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini kami yang berikan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama dengan saya Andrew di bulan Juli. Dan gak terasa saudara bahwa kita sudah masuk di dalam bulan Juli. Di bulan Juli ini tentu pasti banyak persoalan, pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini. Dan saya percaya bukan satu kebetulan kalau hari ini saya diperhadapkan bersama dengan saudara, di mana selama 6 bulan berjalan di tahun 2022 kita sudah bisa melakukan introspeksi terhadap diri kita. Kita sudah bisa melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan dan yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan penting buat kita kalau hari ini kita mau menggali tentang diri kita sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengundang saudara untuk menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar adalah firman yang bisa mengubahkan kami, firman yang memperbarui kami, firman yang membuat pemikiran kami semakin serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Setiap perkataan perbuatan kami layakkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap hal-hal yang kami sampaikan mengandung kuasa Allah dan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Oke. Dan tema yang diberikan oleh pengurus pada hari ini kepada saya adalah ngaku aja deh. Ya, ngaku aja. Pengakuan itu hal yang berat ya. Bahkan kita pernah mendengar satu statement gitu ya dari sekitar kita, mungkin kalau saya dari sahabat saya, dia bilang ini lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Gitu. Tapi lebih mudah lagi, lebih baik nggak perlu diakui. Bahkan teman-teman saya ketika dia berbuat salah sama istrinya, dia bilang, gue Andrew, meskipun gue ditodong pistol di kepala gue nggak mau ngaku. Iya. Bisa kebayang nggak saudara? Tapi satu hal yang mau dipelajari dari kita hari ini dengan tema ngaku aja deh. Oh. Terus apa yang mau kita pelajari hari ini saudara? Yuk kita buka firman-Nya dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Ya, Mazmur 32 ayat yang kelima, firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kesembunyian. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, Mazmur adalah satu kitab yang dituliskan oleh Raja Daud. Dan banyakkan dari Mazmur adalah lantunan-lantunan lagu atau puisi-puisi yang semuanya ini adalah curahan hati Daud yang menggambarkan kedekatannya dia bersama dengan Tuhan. Daud melihat Tuhan tidak lagi sebagai sosok yang tidak bisa disentuh atau jauh, enggak, tapi Daud melihat Allah Tuhan sebagai Raja, Bapa, dan memiliki keintiman yang luar biasa. Amin saudara. Bagaimana dengan kita? Nah, kita dalam kehidupan pasti pernah salah, ya. Dan saya percaya nggak cuma saya, hampir semua orang. Tapi hari ini saya mau coba saya. Ketika saya salah, hal yang pertama saya lakukan adalah defensif. Saya bahkan mungkin bisa menyerang kembali. Kalau saya disalahkan ke A, saya akan menyalahkan ke B, ke C, ke D, bawa-bawa yang lain-lainnya, padahal nggak ada kaitannya. Apalagi di dalam dunia profesi saya atau dunia lawyer, ya, kita mengenal gitu ya, bahwa sebagai seorang lawyer, walaupun klien kita salah, kita cenderung nggak boleh mengaku salah, nggak boleh dengan mudah, oh ya klien saya salah, maafin saya, nggak bisa, nggak dibayar sama klien. Ya. Tapi satu hal yang dipastikan bahwa
kita punya prinsip, ya udah, kalau kita salah kita nggak perlu ngaku salah, ya buktiin aja. Kenapa prinsipnya kalau ada orang menuduh dalam prinsip hukum adalah dia harus membuktikan. Jadi, wah kita nggak perlu mengaku bahwa kita salah. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini dikatakan, Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan. Ya. Kenapa paradigma bisa bergeser begitu jauh? Karena dalam paradigma dunia saat ini, kesalahan berujung kepada penghukuman. Pelanggaran terhadap kesalahan berakibat kepada tanggung jawab yang harus diemban. Dalam konteks hukum pidana, kalau kita membuat satu kesalahan, kita bisa kena sanksi administratif ataupun sanksi pidana, berupa pidana denda, pidana tahanan. Bisa kebayang saudara. Jadi akhirnya apa? Paradigma manusia, kalau kita salah lebih baik nggak perlu ngaku salah. Kalau perlu kesalahan itu disembunyikan, kalau perlu nggak perlu ada yang tahu. Dan bahayanya lagi hal sebagaimana tersebut masuk ke dalam hidup kita dan direalisasikan dalam kehidupan iman kita sama Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Seringkali kita menjadi pribadi yang tidak mudah untuk mengaku salah. Pribadi yang merasa memiliki kebenaran yang mutlak dalam pikiran, sehingga kita mau berjalan berdasarkan apa yang benar. Sehingga akhirnya apa? Kebenaran itu cuma saya. Kalau sampai kita salah, kita sampai berpikir bahwa oh, kebenaran baru adalah hal sebagaimana berikut. Gak mudah saudara. Makanya firman Tuhan, kalau kita belajar pada hari ini, harusnya membawa saudara di dalam satu level kehidupan rohani yang baru, di mana pandangan saudara tentang kehidupan akan bergeser. Sehingga ketika saudara dalam mengambil satu sikap atas satu kejadian yang dimana saudara yakin salah dan ketahui bahwa saudara salah, maka saudara akan mengakui dan merubah itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Sekali lagi, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, dua kali ya. Yang pertama disampaikan oleh Daud, yang kedua oleh Yohanes, di mana keduanya sepakat bahwa pribadi Tuhan kita bukan pribadi yang kalau ada orang salah disalah-salahin, diinjak-injak, kalau perlu dibikin rata sama tanah. Enggak. Tapi katakan dia setia dan adil sehingga dia mengampuni. Oh, wow. Luar biasa saudara. Jadi kesetiaannya dia membawa saudara bukannya menyalahkan, menuduhkan, menghempaskan, tapi enggak, mengampuni dan mengembalikan. Makanya saya selalu sampaikan dalam setiap khotbah kebenaran firman Tuhan bahwa apa itu keselamatan atau penyalipan Kristus adalah cara Tuhan untuk dapat mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Mengembalikan kita manusia kepada rancangan yang semula. Artinya apa? Dia setia dan adil dengan kata-katanya, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mengampuni untuk mengembalikan dia kepada kemuliaannya. Keren gak Tuhan kita? Kalau kau sadari bahwa Tuhan kita begitu keren, harusnya kita memiliki hati yang mau diubahkan. Makanya hari ini kita mau belajar, ya, Tuhan, bagaimana saya bisa seperti Daud untuk bisa mengaku? Kenapa? Karena mengaku itu nggak mudah, saudara. Saya juga nggak mudah untuk mengaku, apalagi aku kesalahan saya. Ada pride. Ya, walaupun kita tahu salah, kadang-kadang kita punya pride untuk mempertahankan diri. Kita punya keinginan untuk defensif. Kita nggak mau bahwa kita disalah-salahkan, dicap buruk. Kita lebih mengutamakan image kita di hadapan orang-orang. Akhirnya apa? Akhirnya adalah kehidupan kita adalah kehidupan yang menggunakan topeng. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh.
Bukan saya berarti nggak bisa jatuh, bisa. Kalau saya menggunakan hal yang sama. Makanya perlu kita ketahui bahwa untuk bisa mengaku segala dosa kita, paling tidak ada 3 hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama, kalau kita mau mengaku dosa kita, kita butuh namanya kesadaran. Bukan berarti saat ini saudara mabuk, enggak. Tapi kesadaran bahwa yang kita lakukan salah. Tanpa kita sadar, kalau kita nggak pernah sadar kalau kita lakukan salah dan kita merasa tetap benar, merasa benar, ya bukan dibuktikan oleh fakta dan kondisi, akhirnya kita nggak akan pernah mau diubahkan. Kenapa? Karena kita berpikiran kita benar. Saya dulu sempat dengar satu perumpamaan. Setiap hari kita makan buah yang warnanya merah, rasanya manis, kita bilang apa? Tiba-tiba ada orang yang entah datang dari mana, dia ngotot, itu buah nanas. Lah, pertanyaannya itu buah apa? Buah nanas. Kalau kita tahu kebenaran ini buah apa, kita nggak perlu bergeser untuk menjadi nanas. Benar? Sama halnya ketika kita melakukan kehidupan kita hari lepas hari, kalau kita melakukan satu pelanggaran, kita lihat apa yang kita rasa itu tidak pas dengan hati kita. Kita akui, kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara kita bisa memiliki pengakuan tersebut? Kita butuh yang namanya kerendahan hati. Amin, saudara. Ya, karena tanpa kerendahan hati nggak ada seorang mau untuk mengaku, untuk men-step bahwa saya salah, saya berdosa, nggak ada. Itu butuh kerendahan hati. Ketika saya salah sama istri saya misalnya, saya butuh kerendahan hati untuk mengaku, maaf saya salah. Mudah nggak? Nggak mudah. Makanya itu dilatih dari perkara yang sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Butuh kerendahan hati. Bagi saya sebagai pimpinan, tiba-tiba saya salah terhadap anak buah, entah salah kasih instruksi, entah kasih statement sehingga yang diperbuat salah. Itu butuh kerendahan hati untuk mengaku salah. Nah, apalagi ini kita pengakuan terhadap siapa? Terhadap Tuhan dan diri kita sendiri. Apakah yang kita cari adalah kebenaran firman Tuhan, atau yang kedua adalah pembenaran firman Tuhan? Dua hal yang berbeda, saudara. Saudara berhadapan sama yang mana? Ya, misalnya gitu ya, saya kepikiran berapa hari yang lalu, wah pendeta boleh ditato nih. Saya pikiran saya mau nato gitu ya, tapi apa saja bergoleh kata Rasul Paulus, tapi tidak semua berguna. Kayaknya boleh aja. Tapi hati kecil saya nggak boleh bro. Tapi kayaknya keren Tuhan gitu ya. Nggak boleh bro. Saya pergumulan gitu ya. Kalau saya ingin keinginan hati saya tato kan saya. Bukan masalah berani nggak berani, tapi apakah saya mau mengikuti apa keinginan hati saya atau daging saya, atau apa yang menjadi keinginan Tuhan? Yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang pengakuan, bicara tentang keberanian. Kenapa? Karena nggak semua orang memiliki keberanian yang sama untuk dapat mengakui kesalahan. Itu butuh mental, saudara. Ya. Makanya keberanian itu timbul dari mana? Kalau kata Timotius, itu timbul dari Tuhan, dari Tuhan. Karena kepadamu tidak diberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, salah satunya adalah keberanian. Amin, saudara. Melalui 3 hal ini kita mau belajar ya. Dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita mau merefleksi diri. Yang pertama, kita harus sadari apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus rendah hati terhadap apa? Terhadap kalau kita lakukan salah, kita harus mau berubah, mau mengaku salah. Dan yang ketiga adalah kita harus punya keberanian untuk mengakui itu. Dan ini yang gak kalah penting. Ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa, bos. Kenapa? Karena Roh Kuduslah alarm yang terkuat dalam kehidupan kita, yang roh yang mampu menggerakkan daging dan tubuh kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Yuk kita baca firman-Nya dari Yesaya 36 ayat yang ke-26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Allah memperbarui pikiran kita saat kita merenungkan firman Tuhan. Yeskiel bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin, sehingga apa? Setiap pemikiran, setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil, kalau itu datang daripada Tuhan, itu akan membuat saudara selaras dengan yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Dan saudara perlu ketahui, keberanian itu bukan berani nantangin orang aja. Pada saat saudara mengampuni, itu pun butuh keberanian. Banyak orang nggak berani keluar balik, karena takut. Tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk mengampuni, walaupun dia berani. Dan yang menarik adalah ketaatan dan kesetiaan itu adalah keberanian untuk bayar harga dalam memikul salib. Dan saudara dikasih Tuhan, pada hari ini firman-Nya nggak mudah. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita setia kepada perkataan Tuhan, Tuhan jauh lebih setia. Bahkan saya highlight lagi, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil, dan Ia mengampuni segala dosa dan bisikan kita. Dan saya berdoa, selalu berharap bahwa saudara yang mendengar firman Tuhan ini terus diperbarui di dalam Tuhan, sehingga setiap waktu, setiap saat saudara boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Yuk saya undang saudara untuk satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar Kau materaikan dalam hati mereka, sehingga dalam hati mereka ada roh yang baru yang datang daripada Tuhan, itu Roh Kudus yang luar biasa mengambil alih setiap detail fungsi kehidupan mereka, sehingga setiap kehidupan mereka berjalan di dalam janji Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, berjalan di dalam kesetiaan Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang menjadi isi hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah selesai dan terus bekerja melalui firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir, Kau berkati sekolahnya, Kau berkati pergaulannya, Kau berkati keluarganya, dan Kau juga memberkati masa depannya. Kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang melebihi segala akal, yang tidak terbatas. Oleh karenanya Bapak, sebelum kami akhir ibadah pada malam hari ini, Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan dan kami minta berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai, membimbing, menuntun kami dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.